Ini tombol aneh. Selama ditekan, akan mengeluarkan barang yang berbeda. Peggy saat bangun sudah terkurung di sini. Ia sembarangan menekan. Keluar sumpit. Ia terus tekan. Keluar sumpit. Terus tekan. Sumpit keluar lagi. Ia terus menekan. Lalu menekan tombol lain. Peggy dengan kesal menekan tombol lain. Kepalanya pusing. Ia duduk, melihat barang aneh yang ada di ruangan ini. Peggy melempar balon. Tak sengaja menekan tombol. Lalu keluar sushi. Kebetulan ia lapar, ingin makan, tapi kurang bumbu. Peggy menekan tombol lagi. Keluar sushi lagi. Coba tekan lagi. Semuanya sushi. Lalu ia makan sampai habis. Setelah selesai, ia menekan tombol. Baru keluar bumbu. Ia berbaring. Menekan tombol di sampingnya. Keluar kacamata 3D. Ia pakai. Lalu melihat ada malaikat di dinding. Apa ini tombol untuk kabur? Peggy senang. Lalu menekan lagi. Ruangan jadi gelap. Ada hitungan mundur. Peggy panik. Terus tekan tombol. Tapi tombol hilang. Di saat itu muncul benda aneh di atas. Tak lama, Peggy membaca komik. Selesai baca ke-5. Ia ingin melihat ke-6. Ia tekan tombol. Malah keluar ke-7. Tekan lagi. Keluar ke-8. Ke-9. Tidak ada yang ke-6. Ia tekan lagi. Dari belakang ada pintu terbuka. Tapi ia tidak sadar. Saat ia menoleh, pintu sudah tertutup. Peggy lupa tombol mana. Ia tekan asal. Ada orang hitam keluar. Menembus dinding. Apaan ini? Peggy menekan tombol lagi. Ia panik. Akhirnya menemukan tombol yang benar. Pintu terbuka. Ia bisa keluar. Peggy senang. Tapi ia tekan lagi. Lalu berlari. Kurang sedikit lagi. Ia mencari cara lain. Tapi tidak berhasil. Lalu pakai pukul lalat. Mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia coba pakai dorongan. Hasilnya, Peggy sadar. Jika terus tekan, pintu akan terbuka. Ia taruh vas bunga di atas tombol. Terlalu ringan. Tiba-tiba muncul ide. Masukkan air ke vas bunga. Lalu tekan tombol. Pintu akan terbuka. Baru bisa kabur. Mudah. Ia tekan tombol. Air menyiram kepalanya. Kemanapun ia pergi, akan diikuti. Air tidak masuk ke vas. Di saat itu ia punya ide lagi. Ia tekan tombol sushi. Memasukkan ke dalam vas. Karena terlalu banyak, ia tidak bisa angkat. Lalu mengeluarkan sushi. Tangannya tidak bisa masuk. Lalu pakai sumpit. Mengeluarkan satu persatu. Bisa diangkat. Tapi setelah angkat, ia lupa tombol yang mana. Lalu menekan tombol. Hasilnya, Peggy kesal. Lalu menekan asal salah satu tombol. Kali ini benar. Ia buat sushi. Menekan tombol. Saat dikira berhasil, Peggy stres. Ia solatip tombol. Sepertinya berhasil. Saat ia akan menyerah, ia melihat tali. Ia senang. Pakai cara lain. Tekan tombol. Lalu terbang ke sana. Kali ini berhasil. Tapi pintu tidak terbuka. Ternyata butuh kunci. Ia bergegas kembali. Peggy kesal, lalu menendang tombol. Tiba-tiba keluar kunci. Tapi langsung menghilang. Ia mencari tombol tadi. Tapi tidak tahu yang mana. Mungkin yang ini. Hasilnya, Peggy merasa stres. Kali ini berhasil menemukan tombol kunci. Agar tidak lupa, ia punya ide. Menunjuk tombol. Sambil mundur. Lalu jongkok. Mengambil daging. Dan kembali ke tombol itu. Betul. Tombol ini. Ia tekan lagi. Berhasil ketemu. Lalu beri tanda. Ia pakai tali melayang ambil kunci. Tapi gagal. Melihat barang di depan. Ia punya ide. Mulai melakukan pertunjukan.
Dapat kunci, tapi pintu tidak terbuka. Mendongak. Masih ada, kata Sandy. Ia dengan kesal melempar benda. Tak sengaja menyentuh tombol. Orang hitam keluar lagi. Peggy baru menyadari. Di jidat orang itu ada, kata Sandinya. Setelah coba berkali-kali, Sandy berhasil dibuka. Saat ingin buka pintu ruangan tertutup. Karena sempit, pintu itu tidak terbuka. Ia terjebak di dalam. Ia ingin kembali ke ruangan sebelumnya, tapi tidak bisa. Hanya bisa putus asa. Tak lama, ia menyadari ada sebuah tembok aneh. Lalu ditarik. Ada sebuah terowongan. Peggy berlari. Dan menyadari, ia masuk ke dalam ruangan lebih besar lagi. Ruangan ini seperti manusia seperti kita. Terkadang merasa tidak puas menghadapi godaan. Kita harus berpegang ke dunia spiritual yang damai, baru mendapatkan kebahagiaan. Aku Mufin. Sampai berjumpa lagi.